Ditutup aja kameranya. Iya, sudah saya tutup, Pak. Baik. Kopi. Iya, Ustaz. Oke. Untuk yang pertama, silahkan dijelaskan RPP. Ya, dijelaskan RPP bukan seperti gitu. Seperti verticing bukan, Ustaz? Bukan, hanya sekedar verticingnya kemarin sudah. Oh, iya. Saya memakai RPP 1, Ustaz, tentang ketentuan zakat fitrah. Untuk temanya zakat fitrah, yang subtemanya ketentuan zakat fitrah. Untuk di dalam KI 1-nya dan KI 2 tetap menerima dan menjalankan ajaran agama di KI 1-nya. Untuk yang KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian yang di KI 3 memahami pengetahuan faktualnya, dan KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Maka di sini dalam KD-nya yang saya ambil yakni di KI 3 dan KI 4. KI 3-nya menerapkan ketentuan zakat fitrah dan KI 4-nya mempraktikkan menunaikan zakat fitrah. Selanjutnya di dalam indikator dari KI 3 dan KI 3 yakni mengidentifikasi. Di situ ada pengertian dasar hukum zakat fitrah, yakni di dalam C2-nya atau pemahamannya. Untuk yang C3, untuk yang aplikasinya, yakni tentang ketentuan menganalisis ketentuan zakat fitrah. Kemudian dalam KI 4 itu mempresentasikan atau mendemonstrasikan ketentuan zakat fitrah, masuknya di C4 untuk indikator. Selanjutnya dalam tujuan pembelajaran saya menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, yakni mengidentifikasi, menganalisis, kemudian ada juga mempresentasikan atau mendemonstrasikan. Untuk metode, pendekatan metodenya saya menggunakan metode diskusi, kemudian presentasi dan tanya jawab interaktif. Sedangkan model pembelajarannya menggunakan PBL sesuai aturan atau anjuran dari LPTK. Seperti itu, Ustaz. Terus. Dan untuk kegiatannya, untuk kegiatan pada pertemuan pertama ada pendahuluan. Nanti di dalam pendahuluan ada persepsi. Sebelumnya salam dulu, kemudian memeriksa kehadiran. Yang di dalamnya itu ada termasuk apersepsi, kemudian memberikan apresiasi kepada siswa tentang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang sudah saya tanyakan di materi sebelumnya. Dan selanjutnya saya juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran di dalam pertemuan tersebut. Dalam kegiatan inti nanti ada yang namanya mengamati. Jadi nanti peserta didik saya ajak untuk mengamati gambar yang sudah saya siapkan, ditampilkan slide tentang gambar kegiatan zakat fitrah. Di sana saya sebagai guru akan menanya kepada peserta didik tentang gambar tersebut. Selanjutnya dalam prosesnya siswa dituntut untuk menemukan jawaban dengan cara membaca teks ataupun berdiskusi dengan temannya. Setelah
menampilkan gambar dan memberikan pertanyaan kepada siswa. Kemudian untuk mengeksplorasinya atau menalarnya, karena menggunakan problem based learning atau PBL dan metode diskusi, maka saya juga akan mempersiapkan anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok dan akan mendiskusikan tentang materi ketentuan zakat fitrah yang dalam hal ini akan saya berikan pertanyaan bagaimana kalau orang yang sakit menaun itu apakah wajib mengeluarkan zakat fitrah, sedangkan dia sakitnya bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Setelah itu mengasosiasi atau mencoba mengasosiasinya untuk siswa. Setelah materi tadi saya sampaikan, kemudian siswa berdiskusi, kemudian siswa mengkomunikasikan atau mendiskusikan yang tadi sudah saya arahkan. Setelah hasil diskusi disampaikan pada kegiatan penutup, peserta didik atau siswa dengan bantuan guru saya sendiri akan memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah saya ajarkan. Setelah itu memberikan penekanan tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi dan juga memberikan stimulus beserta evaluasi tentang kegiatan atau pembelajaran dalam pertemuan tersebut. Setelah itu penutup di pertemuan yang pertama. Kemudian selanjutnya ada penilaian. Di dalam penilaian ada lembar observasi, tapi kemarin waktu review untuk penilaian sikap tidak perlu ditampilkan, kata Ustadz Asyari selaku dosen membimbing. Jadi langsung kepada penilaian pengetahuan. Jadi untuk penilaian pengetahuannya nanti menggunakan teknik tertulis dan tentunya uraian. Selanjutnya untuk keterampilan dan praktik juga ada kolomnya sendiri tentang kriteria penilaiannya seperti apa, dari indikatornya, untuk nilai kualitatifnya seperti apa, nilai kuantitatifnya juga nanti sudah kami persiapkan. Kemudian lembar pengamatan sikap dalam mengikuti diskusi juga sudah kami persiapkan terkait kegiatan atau pembelajaran pada waktu diskusi. Di sana ada perilaku yang diamati untuk siswa, percaya diri, disiplin, bekerja sama, dan menghargai orang lain. Kemudian instrumen untuk kinerja PBL atau problem based learning-nya dalam diskusi mengenai materi zakat fitrah atau ketentuan zakat fitrah. Nanti aspek yang dinilai adalah kekompakan dalam diskusi dan kesesuaian dengan materi. Untuk skornya, apabila tidak kompak nilainya 1, kemudian apabila penyajiannya kurang kompak, itu nilainya 2, apabila penyajiannya hanya kompak, nilainya 3, dan apabila sangat kompak, nilainya 4, begitu seterusnya. Untuk penilaiannya, skor perolehan dibagi skor tertinggi dikali 100 sama dengan skor akhir. Kemudian dalam pengayaan nanti saya akan mencatat dan memberikan nilai tambahan bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan. Materi pengayaan dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas dalam kegiatan pembelajaran. Remedial diperlukan bagi siswa yang kurang mendapatkan atau fokusnya sudah benar tapi masih dianggap sulit oleh peserta didik, maka diadakan remedial kalau memang diperlukan. Dan itu pun juga dilaksanakan di luar jam inti. Mungkin pada akhir atau pertemuan yang akan datang, seperti itu. Untuk medianya menggunakan instrumen penilaian, PPT, LKPD, kemudian untuk alatnya, alat laptop, proyektor, dan sumber belajarnya menggunakan buku pegangan siswa, dan buku guru pelajaran atau LKS-nya juga, beserta buku penunjang lainnya yang relevan. Seperti itu Ustadz untuk RPP saya.
Sampun Ustadz untuk RPP 1 yang sudah saya sampaikan. Oke, baca Quran dulu. Mohon maaf Ustadz, kurang dengar. Baca Quran dulu. Oh nggih. Sama nulis. Yang dibaca halaman atau juz berapa Ustadz? Langsung baca di tengah-tengah. Oh nggih Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا ulil albab. Cukup. Oke, Ustaz. Nulis. Ayat yang tadi, Ustaz. Coba ditulis, bukan. Coba tulis yang saya sebutkan, yang saya baca. Oke, Ustaz. Sebentar. Saya nyiapkan alat tulisnya dulu. Oke, Ustaz. Sudah? Sampun. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Oke, Ustaz. Sampun, Ustaz. Oke. Oke, sekarang tanya jawab. Oke, Ustaz. Coba dalam materi J. itu secara umum kita bagi menjadi dua, ada materi pedagogik, ada materi profesional. Ya. Oke, yang termasuk pedagogik itu apa saja? Yang termasuk materi pedagogik sesuai yang di RPP, Ustaz, nggih? Loh, bukan. Yang mulai dari pendalaman, kemudian lokakarya, itu kan dikelompokkan menjadi dua, ada pedagogik, ada profesional. Kalau pedagogik itu yang dijelaskan apa saja di sana? Materi apa saja? Untuk materi pedagogik itu termasuk kemampuan nalar atau secara kognitif dan ilmu pengetahuannya dan juga sisi karakternya. Itu kalau menurut saya, Ustaz. Jadi bicara tentang pedagogik itu kemarin yang dipelajari kan ada materi pengembangan, evaluasi juga. ada evaluasi, kemudian apa lagi? Kemudian ada lagi tentang perkembangan dan juga perangkat.
Perkembangan apa dulu? Perkembangan Oh, apa? Ada materi tentang perkembangan apa? Itu bicara psikologi. perkembangan fisik, psikomotorik, perkembangan peserta didik, Ustaz. Perkembangan peserta didik. Kemudian J. ada lagi apa? Perkembangan peserta didik, kemudian karakteristik peserta didik, Kemudian apa lagi? kemudian teori belajar, konsep pembelajaran, Teori belajar. Kemudian G. Model pembelajaran, model belajar, kemudian konsep pembelajaran juga. oke, kemudian di dalam materi pedagogik itu ada yang berkaitan langsung dengan guru. Apa itu? G. Materi apa? Konsep dasar profesi guru. Konsep dasar apa? J. Guru. J. Kemudian berikutnya terkait dengan profesional. J. Profesional itu berbicara tentang apa? Profesional itu tentang materinya, Ustadz. Materi apa? Mulai dari yang pertama dulu tentang toharo, kemudian ada zakat, kemudian ada sumber hukum Islam, kemudian apa lagi ya? Kemudian apa mana? Makanan dan minuman terkait dengan semua materi fikih, Ustaz. Terkait dengan materi fikih. J. Oke, kemudian untuk teori belajar dan pembelajaran itu apa saja? Untuk teori belajar dan pembelajaran, Ya, behavioristik, terus kemudian kognitif, kemudian humanistik dan konstruktif. oke, kemudian untuk supaya anak memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi itu J. model pembelajaran yang diterapkan apa saja? Menggunakan hot. Nah iya, berpikir tingkat tinggi itu hot. Nah, supaya anak memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi itu J. model-model pembelajaran yang bisa digunakan itu apa saja? Model pembelajaran berbasis problem based learning dan project based learning. Oke. Kemudian berikutnya terkait dengan jenis materi. J. Sat. Jenis materi atau jenis pengetahuan. Ada berapa itu? Dan apa saja? Jenis pengetahuan maksudnya gimana, Sat? Jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan itu materi yang berupa pengetahuan itu apa saja? Materi berupa pengetahuan sih. Sebentar, Sat. Mikir. Sama mencari jawabannya bingung, Ustaz. Itu di perangkat pembelajaran di RPP itu sudah ada itu yang di KD 3, KD KI 3, KD 3 titik berapa itu. Di situ ada itu. Oh, tentang ini nggak, Ustaz? Namanya sarana kognitif dan afektifnya itu, Ustaz. Bukan. Ya. Dalam? Bukan itu. Bukan. Itulah terkait dengan sasaran penilaian, objek penilaian. Pernah dengar istilah pengetahuan fakta? J. Kemudian apa lagi? Pemahaman.
pengetahuan fakta, Oh, pengetahuan fakta. Fakta, materi jenisnya fakta. Kemudian apa lagi? Oh, yang kemarin itu. Fakta terus sebentar Ustaz. Kemarin itu kemudian yang paling tinggi itu adalah metakognisi. Metakognisi. Oh, nje, ingat Ustaz. Apalagi kok ganggu. Ya Allah, grogi kula Ustaz. Ya udah. Sekarang berikutnya lagi, gimana cara merancang penilaian? Guru itu harus membuat apa saja di situ. Bagaimana cara merencanakan penilaian? Untuk merancang penilaian yang pertama memilah dulu dari soal-soal tersebut untuk nanti dijadikan literasi atau numerasinya, mana yang soal ini termasuk hot, mana yang bukan. Untuk yang soal pilihan ganda ataupun uraiannya nanti juga dikasih kartu soal, dibuatkan dulu kartu soalnya, kemudian kisi-kisinya juga, baru nanti dibuatkan instrumen penilaiannya. Coba buatkan satu soal fikih yang soal itu hot. Untuk soal fikih yang soalnya hot tentang zakat fitrah, pilihan ganda boleh Ustaz ya? Boleh. Yang pertama soal contoh soal. Soalnya beberapa pekan lalu ada video tentang sejumlah warga di desa Sumbergeneng Tuban memborong mobil hasil penjualan tanah yang viral di media sosial. Warga membeli mobil baru setelah tanah mereka dibeli oleh proyek kilang minyak Pertamina, sehingga desa tersebut sudah tidak ada lagi warga yang tergolong kurang mampu. Oleh sebab itu, jika Idul Fitri tiba, lantas bagaimana cara menangani zakat fitrah yang sudah terkumpul? A. Dikembalikan kepada muzaki. B. Didistribusikan ke desa yang kurang mampu. C. Diberikan kepada warga tahun lalu yang kurang mampu. Atau D. Disimpan untuk Idul Fitri tahun depan. Itu yang soal hot pilihan ganda, Ustaz. Oke. Cukup, Pak Fi? Iya, Ustaz, matur nuwun. Jadi langsung silakan keluar dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.